Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang sholat daimul hadas. Daimul hadas artinya hadas kecil yang sifatnya terus-menerus. Dalam bahasa masyarakat disebut beser, sedangkan dalam bahasa kedokteran disebut inkontinesia, seperti beser air seni, beser air mati, dan beser kentut. Termasuk juga keputihan dan cairan yang keluar dari alat kelamin melainkan dari bagian belakang atau tengahnya, disebut leukor atau flour albus. Maka orang yang daimul hadas tetap diwajibkan sholat fardu dan puasa Ramadan, tidak diharamkan membaca Al-Quran, bersetubuh, dan lain-lain. Syarat dan ketentuan agar sholat dan puasanya menjadi sah adalah: yang pertama, alat kelamin wajib disucikan lebih dahulu lalu disumbut dengan kapas jika sekiranya tidak parah. Yang kedua, apabila darah masih terus mengalir keluar ke permukaan sumbatan maka wajib dibalut. Apabila karena banyaknya darah hingga tetap keluar ke permukaan membalut maka dimaafkan. Apabila sedangkan berpuasa maka wajib langsung dibalut. Selanjutnya, setelah dibalut maka hendaknya berwudu dengan niat yang menghilangkan hadas bersuci. Niat bagi penderita daimul hadas yaitu nawaitul du adlil alis tiba khatid tolati fardolillahi ta'ala. Itu adalah niat daimul hadas. Selanjutnya, maka mulai dari mencucikan kemaluan sampai berwudu wajib dilakukan setelah masuknya waktu sholat dan setiap kali akan mengerjakan sholat fardu. Mulai menyucikan kemaluan hingga sholat fardu wajib dilakukan berkelanjutan atau muwala. Apabila sesudah wudhu hendaknya melakukan hal-hal yang kepentingan sholat seperti makan, minum, dan lain-lain. Apabila sudah berwudhu lalu melakukan hal-hal untuk kepentingan sholat seperti menutup aurat, menjawab azan, menunggu sholat jamaah, atau menunggu Jumat dengan mendengarkan khutbah, maka semua itu dibenarkan oleh syarat tidak usah kembali bersuci lagi. Khusus orang beser air diwajibkan mandi setiap kali akan mengerjakan sholat fardu, bukan dengan niat menghilangkan hadas atau bersuci dari hadas, melainkan dengan niat supaya diperkenalkan mengerjakan sholat fardu. Selanjutnya, bagi orang yang hadasnya bisa berhenti kalau dibuat sholat dengan duduk, maka diwajibkan sholat dengan duduk, dan nanti setelah sembuh sholatnya tidak perlu dikodlo. Selanjutnya, seorang laki-laki penderita daimul hadas menjadi imam meskipun makmumnya bukan orang yang sama. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sholat bagi faqidut tuharain. Faqidut tuharain artinya kesulitan untuk bersuci dari hadas dan najis ketika hendak melakukan sholat. Keadaan seperti ini hanya bisa terjadi ketika seseorang yang pertama berada di atas kendaraan yang melaju dalam waktu yang relatif lama. Yang kedua, terjebak dalam keadaan yang berbahaya seperti kebanjiran atau terjadi bencana alam, peperangan, dan sejenisnya tanpa adanya pertolongan, sehingga jika melakukan sholat maka sholatnya tidak memenuhi syarat karena tidak suci dari hadas dan najis. Dalam keadaan demikian maka tidak ada solusi yang lain kecuali melakukan sholat fardu untuk menghormati waktu dan wajib mengulangi sholatnya ketika sudah